Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran kedua. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Nah, kita lanjut ya, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan ya, nama Ibu Rizky Aprilia Saputri. Biasa dipanggil Bu Kiki. Pekerjaan Bu Kiki adalah mahasiswa PPG Prajabatan UNY tahun 2020. Asal Bu Kiki dari Magelang, Jawa Tengah. Hobi Bu Kiki adalah mendengarkan musik. Hari ini kita akan belajar bersama. Semoga kalian senang ya mengikuti pembelajaran dari Bu Kiki. Nah, kita lanjut ya. Pernahkah kamu melihat buah kelapa yang jatuh ke tanah? Tentu saja pernah ya. Kemudian, pernahkah kamu melihat mobil yang menabrak pohon, kemudian menjadi rusak atau peyok, anak-anak? Tentu saja pernah ya, di berita sering terjadi. Nah, tahukah kamu, di setiap peristiwa terdapat gaya yang mempengaruhinya? Ayo, kita pelajari bersama-sama ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi gambar yang berkaitan dengan gaya. Kemudian yang kedua, menuliskan pengaruh gaya terhadap sebuah peristiwa. Nah, gaya itu akan mempengaruhi suatu benda ya anak-anak. Nanti kita cari bersama-sama. Nah, tahukah kamu apa yang disebut dengan gaya? Ayo, iya betul sekali. Gaya adalah tarikan atau dorongan ya anak-anak. Nah, ada berapa macam gaya yang kamu ketahui? Coba ditebak. Iya, mari kita lihat ya pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi benda, baik posisi ataupun bentuknya. Nah, kemudian macam-macam gaya itu dibedakan menjadi dua ya, yaitu gaya sentuh atau gaya yang dapat kamu sentuh, dan gaya tidak sentuh atau gaya yang tidak kamu sentuh tapi di situ ada gayanya. Nah, yang pertama adalah gaya sentuh. Ini yang pertama itu adalah gaya otot. Gaya yang dihasilkan oleh otot manusia ya anak-anak, seperti kamu kamu mendorong meja gitu, kemudian kamu mengayuh sepeda. Nah, itu menggunakan gaya otot. Kamu mengangkat benda, itu namanya juga gaya otot. Nah, kemudian gaya gesek. Gaya yang menimbulkan gesekan ketika ada dua benda saling bersentuhan. Jadi misal kamu mendorong meja, nah meja itu akan bersentuhan dengan lantai. Nah, itu namanya gaya gesek. Kemudian ketika kalian bermain sepak bola, antara sepatu dengan tanah itu mengalami gesekan. Itu namanya gaya gesek. Nah, kemudian yang ketiga adalah gaya pegas. Gaya yang timbul karena tarikan pegas atau per. Pegas ini biasanya karet itu juga bisa. Kemudian per yang memantul seperti itu anak-anak. Nah, gaya tak sentuh. Yang pertama adalah gaya gravitasi, yaitu gaya yang timbul karena adanya gaya tarik bumi. Jadi seperti misal tadi, kelapa yang jatuh ke tanah itu merupakan pengaruh dari gaya gravitasi ya, karena ada gaya tarik bumi seperti itu. Seperti kamu melempar benda apapun itu, ketika kamu lemparkan dia akan jatuh lagi ke tanah. Nah, itu juga karena adanya gaya gravitasi. Yang kedua adalah gaya magnet. Gaya yang ditimbulkan oleh magnet, tarikan magnetnya. Misal itu kamu menarik paku menggunakan magnet. Nah, itu namanya gaya magnet. Kemudian
hiasan kulkas itu juga ada gaya magnetnya. Nah, yang ketiga adalah gaya listrik. Gaya yang timbul akibat adanya aliran listrik ya anak-anak. Misal kalian pernah melakukan penggaris plastik, kemudian kamu gesekkan ke kepala, terus ada cuilan kertas, itu kamu dekatkan itu antara penggaris plastik dengan cuilan kertas, nanti kertasnya akan terangkat. Nah, itu merupakan gaya listrik. Kemudian misal kipas yang bisa bergerak, itu juga kena gaya listrik. Oke, kita lanjut ya. Nah, penyelesaian misi yang pertama, bukalah LKPD yang sudah dikirim di Google Classroom, kerjakan di buku tulis masing-masing ya. Untuk penyelesaian misinya udah ada di sana ya. Nanti kalian tinggal menuliskan dari gambar itu gaya apa yang digunakan ya. Oke, kita lanjut. Tahukah kamu apa pengaruh gaya terhadap sebuah benda? Iya, pengaruh gaya terhadap sebuah benda itu yang pertama adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya proses pembuatan gerabah, kan itu dibentuk ya menggunakan tangan. Nah, itu dapat mengubah bentuk benda. Kemudian mobil yang menabrak pohon tadi, itu karena benturan yang sangat kuat sehingga dapat mengubah bentuk benda. Kemudian memukul kaca hingga pecah, nah itu juga bisa mengubah bentuk benda. Kemudian yang kedua adalah gaya mengubah benda diam menjadi bergerak dan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, benda diam menjadi bergerak. Adik menarik mobil mainan, itu kan awalnya diam, kemudian ditarik, berarti itu menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Contohnya, menghentikan bola dalam permainan sepak bola ya. Jadi ada umpan bola terus kamu hentikan menggunakan kaki, nah itu namanya benda bergerak menjadi diam. Kemudian pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga adalah gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya saat memukul bola kasti ya anak-anak. Kalian memukul bola kasti awalnya kan mau mengarah ke kalian, tapi terus kalian pukul, nah itu kan arahnya berubah. Kemudian saat mengambil umpan dari permainan bulu tangkis ya, itu juga mengubah arah gerak benda. Kemudian yang terakhir adalah gaya dapat mengubah kecepatan benda. Kecepatan ini bisa dipercepat atau diperlambat. Contoh yang dipercepat adalah ketika kalian mengayuh sepeda itu, kemudian kalian balapan dengan teman yang lain, kemudian kalian mengayuhnya lebih cepat, nah itu dipercepat ya. Kemudian untuk yang diperlambat itu ketika kalian mengerem sepeda yang awalnya melaju sangat kencang, itu akan pelan-pelan menjadi lambat. Nah itu ya anak-anak. Nah, misi yang kedua itu adalah apa pengaruh gaya yang terjadi dalam kejadian. Ada gambar ya. Buatlah peta pikiran sesuai dengan contoh tentang pengaruh gaya. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Bisa dipahami anak-anak? Iya, tentu saja bisa ya. Oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama, gaya yang bekerja pada sebuah peristiwa. Yang kedua, pengaruh gaya dalam sebuah benda. Nah, jangan lupa latihan soalnya dikerjakan ya anak-anak. Hanya 5 soal kok, dan ini sangat mudah. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Nah, bagaimana perasaanmu setelah melakukan pembelajaran hari ini? Iya, pasti sangat senang ya. Adakah materi yang sulit untuk dipahami? Tentu saja tidak ya anak-anak 4C, hebat-hebat semua. Jika ada, langsung tanyakan ke bu guru ya. Oke, tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena ilmu adalah harta yang paling berharga. Itu dari buku. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nih, ya, 3 hal yang mudah dan murah untuk kita lakukan. Yang pertama, memakai masker jika keluar rumah. Yang kedua, menjaga jarak aman ketika bertemu. Yang ketiga, rajin mencuci tangan menggunakan sabun.
Oke, ini jempol untuk anak-anak 4C yang sangat hebat dan luar biasa. Selamat, kalian sudah berhasil menyelesaikan misi hari ini dengan baik. Kurang lebihnya, Bu Kiki mohon maaf ya. Sebelum diakhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan ya anak-anak. Dadah.